Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Tasya Medan Ili, NIM A1123172. Saya selaku moderator dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota kelompok saya mulai dari ujung sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Aci Atolodo, NIM A1123174. Perkenalkan, nama saya Siti Magdina, NIM A1123148. Perkenalkan, nama saya Diani Elsa NIM A1123148. Perkenalkan, nama saya Siti Marifa, NIM A1112314. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM A1123180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anugrah dengan stambuk A1123184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mewan dengan NIM A1123188. Kami akan menjelaskan genre sastra prosa, Jenis prosa, hakikat prosa, Dan contoh prosa. genre sastra prosa. Prosa merupakan jenis karya sastra yang biasanya menggunakan makna denotatif, walaupun terkadang ada sisipan dari kata kiasan, namun itu berfungsi untuk memperindah tulisan. Dalam KBBI dijelaskan bahwa prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Jenis prosa secara umum dibagi menjadi 5, yaitu eksposisi, deskripsi, argumentasi, persuasi, dan narasi. Apa itu prosa eksposisi? Prosa jenis eksposisi memaparkan suatu ide sehingga pembaca bisa mendapatkan pengetahuan, tetapi tidak bertujuan agar pembaca mengikuti atau menyetujui paparan tersebut. Deskripsi tergolong jenis yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek tersebut. Ya, prosa argumentasi. Prosa argumentasi merupakan karangan yang berisi ide atau gagasan dari penulis dan disajikan lengkap dengan berbagai data pendukung yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga membaca dan menyatakan persetujuannya terhadap isi prosa tersebut. Yang keempat, prosa persuasi merupakan karangan yang disampaikan dengan cara-cara tertentu. Tujuan dari prosa persuasi biasa mengajak pembaca sehingga pembaca bersedia melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh penulis. Selanjutnya, karangan atau karya prosa persuasi digunakan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu. 5. Prosa narasi bersifat fiksi. Secara sederhana, prosa narasi kemudian dikenal sebagai cerita. Di dalam narasi terdapat peristiwa dan kejadian di dalam satu urutan kurun waktu. Kejadian yang diceritakan di dalam narasi tersebut juga terdapat tokoh yang memiliki konflik kejadian. Tokoh dan konflik menjadi ciri utama pembangunan prosa narasi. Selanjutnya, narasi yang bersifat non-fiksi disebut narasi ekspositoris, dan narasi yang bersifat fiksi tersebut narasi sugestif. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Prosa. 1. Roman. Roman adalah suatu jenis karya sastra yang merupakan kegiatan dari epik panjang. Dalam perkembangannya, roman menjadi suatu karya sastra yang sangat digemari. 2. Novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya. Novel juga menceritakan watak serta sifat dari setiap pelaku. 3. Cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer.
Karya sastra ini terdiri dari suatu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Riwayat adalah cerita yang turun-temurun atau sejarah. Bagian 5, kata kritik berasal dari bahasa Yunani yakni kritikos yang memiliki arti ciri perbedaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan singkatan KBBI. Kritik memiliki definisi kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Yang keenam, resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan atau kelebihan suatu karya. Resensi biasanya dibuat dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada pembaca. Artinya siapapun bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai sebuah karya melalui resensi. Yang ketujuh, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Bercanda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 3, 1. Itu pros. Prosa. Ulang. Ya, ulang. Pas Presentasi dari kami. tunggu dulu.